Bentar ya, saya cari dulu ini ya bahannya. Fluid pengaja. Mana videonya ya? Coba salah satu di antara kalian buka slide PPT case satu yang sudah pernah saya kasih. Bukain dulu.
Oke, udah muncul ya. Siapa ini yang lagi slideshow? Kayak Pak Nazril. Nazril coba dibacakan Nazril. Ya, jadi problemnya di sini itu minyak dialirkan dari Duri ke Dumai, jarak yang dilalui yaitu 56 kilometer. Pompa yang Minyaknya tersebut siapa ini? Nazril. Minyaknya Chevron ya, Chevron Duri. Sekarang bukan Chevron namanya Pertamina Hulu Rokan ya. Jadi kalian kalau mau daftar jadi karyawan nanti daftarnya bukan lagi ke Chevron tapi ke Pertamina Hulu Rokan. Ya masih produksi yang terbesar ini di Duri nih. Ya, minyak produksi terbesar nasional ya. 50% minyak produksi nasional berasal dari sini. Total kebutuhan nasional, total produksi nasional itu sekitar 900 ya barrel. Sekarang itu seingat saya. Nah, separohnya itu dari sini, dari Chevron yang sekarang kita sebut Pertamina Hulu Rokan ya. Ya, lanjut Nasril. pompa yang tersedia hanya memiliki tekanan 430 psi gauge. Pipa yang digunakan sekarang memiliki diameter 30 inch. Untuk mengalirkan minyak tersebut terdapat dua buah line dengan debit 140.000 BOPD dari 4 line masing-masing 35.000 BOPD. Pipa yang digunakan sudah berumur 40 tahun, memiliki banyak tambalan, dan perut dalam pipa sering konjel. Bagaimana desain pipa yang optimal sehingga minyak bisa mengalir sampai Dumai tanpa mengalami konjel? Coba slide berikutnya. Nah, ini saya sebenarnya ada videonya tapi saya cari nggak ketemu. Tapi kira-kira minyaknya begini ya. eh Jangan kalian pikir minyak bumi itu cair gitu ya, bening, emang bensin sama minyak tanah ya. Nggak begitu ya, dari dalam bumi ada yang minyaknya minyak begini ya. Coba lihat kayak apa tuh Nazril bentuknya. Hmm? Mirip aspal ya Nazril ya, mendekati ke aspal ini ya. Mm-mm. Halo, yang lain pada lihat ini? Itu orang lagi ngapain Nazril? Nongkrong tuh lagi ngapain itu? Nah, lagi ngebenerin pipanya, Pak. Nah, ceritanya minyaknya beku, madat di dalam sehingga nggak ngalir. Udah beku, sementara dipanasin nggak berhasil, jadi dia gergaji. Pipanya dipotong, kemudian didorong pakai steam panas baru keluar tuh, gitu ya. Ini ya produksi terbesar tapi kendalanya juga nggak simple. Ternyata minyaknya ini yang disebut apa tadi? HO ya, heavy oil. Nah, gitu ya. Ini minyak heavy oil. Masalahnya adalah dia kayak kayak padat gitu ya. Sepertinya viscosity-nya tidak seperti cairan ya. Lebih kental ini Nazril ya. Ya, kental ini. Itu masalahnya. Ya, aduh. Ya, sementara minyaknya banyak banget. Masa ya udah Pak Sarip nggak usah diproses, dibuang aja minyak begini susah. Jangan ya. Ini fungsi teknik kimia kalian itu ya ini memecahkan masalah ya. Kalian sama kemarin diajarin siapa? Anunya pemecahnya. Bu Lydia ya? Boleh dia, Pak. Iya, case-nya sulit-sulit kan yang Bu Lydia kasih itu. Katanya ujiannya aja 5 jam, betul nggak? Betul nggak? Ujiannya 5 jam. Ah, kalau saya mah nggak ada yang rumit-rumit ya. Simple. Asal kalian paham simple. Tapi ini real case di pabrik gitu ya. Kejadian minta tolong, kemudian saya datang, evaluasi ke sana, analisis, kemudian berikan solusi. Begitu Nazril ya. Ya. Jadi saya udah nggak baca-baca lagi tuh buku-buku. Jadi kalau kalian tanya referensi bukunya apa, ininya nggak ada. Saya mah ya. Referensi saya adalah datang ke pabrik, problemnya apa kita selesaikan. Begitu ya. Ya Nazril ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Aduh, crude oilnya API 1920. Tuh. API itu apa Nazril? American Petroleum Index, kalau nggak salah, Pak. Coba di slide bawahnya ada nggak keterangannya?
Tidak ada Pak. Oke. Coba masukin rumus API. Nah, ini kurang komplit nih slide-nya. Tambahin sok. Buka ininya, insert ya, insert, insert. Tuh ada kotak di atas. Insert yang mana Pak? Nah, text box nggak apa-apa. Ya, API sama dengan sebutkan googling. Udah keluar belum? Berapa? 141,5 per SG dikurangi 131,5 Tuh, SG itu apa? spesifik gravity Apa itu? perbandingan SG minyak per air sok tulis biar komplit ya. SG minyak per air. Mm-mm. Oke, jadi sebenarnya API itu istilah lain dari specific gravity ya atau apa densitas ya. Heeh. Lah SG itu sama dengan jangan SG minyak lagi dong. Ya, Apa? Bukan SG istilahnya. Rho ya. Rho. ya, Nah, densitas gitu. Air. Nah, ini masalah kita dari sini dulu ya. Jadi kalau minyaknya kental berarti SG-nya tinggi ya. Kalau STSG-nya tinggi, API-nya besar atau kecil? SG itu di bawah loh. Halo? berarti API-nya kecil Pak. Nah, kalau SG-nya kental, apa namanya, densitasnya itu besar atau SG-nya, kalau densitas besar kan berarti SG-nya juga besar kan. Kalau densitas minyaknya kental gitu ya, berarti SG-nya juga besar. Kalau SG-nya besar, API-nya kecil. Kecil. Nah, kalian paham dulu catatannya di setelah crude oil API koma bikin koma Nazril Apa Pak? ya, eh, not bikin not di setelah tulisan crude oil API 19 di atas tuh. Yang Nah, ini. koma ya. Minyak dikatakan HO jika API-nya kurang dari 20-an. 20-an kasih an. Minyak dikatakan HO jika salah satu indikasinya ditulis. Karena ada juga indikasi yang lain kandungan waxing misalkan ya. Jika salah satu Jikanya nggak usah deh. HO indikasinya adalah jika salah satu indikasinya. Oke. Kemudian buka slide baru. Buka slide baru, tempelkan ini di slide baru. Saya kirim ke grup ya. Tempelkan. Waduh, kita jadi komputasi
Komputasi jadi belajar ini dulu ya, nggak apa-apa lah ya. Mana tadi? Tempelkan tuh, saya udah kirim ya. Satu, tempelkan, 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 tempel. Oke, coba kita baca tipikal minyak ya. Lo ngapain Pak kita belajar minyaknya segala? Wong kita mau menyelesaikan problem minyak mengalir ya harus tahu karakteristik minyaknya ya. Tuh. Fraksi minyak kalau C1, C2 kita lihat Nazril itu bukan minyak ya, tapi gas ya. Oke ya. Mm. C3 itu masih gas sama C4 masih gas ya. Tapi kalau udah kecampuran C5, C6 itu solvent gitu ya. Kalau gasolin itu gasolin BBM ya. BBM tuh bensin gitu ya. Thinner, terpentin itu masuk di minyak tanah itu C5 sampai C10 ya. Oh sorry, sampai bensin mungkin ya. Kalau minyak tanahnya tuh di C11 sampai C12 ya. Eh, eh. Kalau C13, C17 udah solar tuh, tapi yang ringan ya. Jadi udah agak kental tuh. Like gas oil namanya. Minyak tapi ringan. Kalau minyak berat sudah C18 tuh katanya ya. Coba lihat. Heavy gas oil ya. Heavy oil, minyak berat ya. Kemudian like gas oil tuh ya contoh di lapangannya apa? Kira-kira solar ya. Kalau heavy gas oil itu contoh lapangannya mungkin minyak kapal laut tuh. Ya. Jadi lebih kental ya, lebih berat dari solar gitu ya kalau untuk minyak kapal. Pelumas ada tuh, lubrikan ya. Residium itu mungkin istilah lain dari aspal ya. Ya, aspal C38 ya ke atas tuh aspal ya. Jadi semakin kental tuh C-nya semakin banyak kelihatannya ya. Gitu ya. Itu karakteristik umum. Oke, apa sekarang kaitannya dengan API 20 yang diberikan datanya oleh Chevron? Kemudian kita buka lagi slide baru. Buka slide baru, bikin kopi yang dari saya. Kopi yang dari saya yang kedua. Kan ada dua tuh saya kirim di grup. Bentar-bentar Pak, belum save. Belum? Udah tuh? Ya ini baru baru di download. Nah ini. Nah, oke. Masalahnya kalau kalian masuk HiSys itu nggak ada istilah API itu yang jadi problem. Ya. Sementara informasi dari Chevronnya langsung ngasih API 20, 19, 20. Sementara di HiSys kalian cari API nggak nemu. API itu minyak API sekian gimana? Nah, di HiSys adanya istilahnya NBP, normal boil point. Jadi kita harus lihat tabel kesepadanan, kesetaraan ya, tabel kesetaraan. Kalau API berapa tuh? 19 berarti NBP-nya berapa tuh?
600 derajat 600 ya. Celcius. Kalau kalau satuannya Celcius, kalau satuannya Fahrenheit 600 itu mungkin sekitar 1112 kali ya, 1100-an gitu. Makanya di HISIS kalian di setting dulu ya, di atas, kiri atas option satuannya pakai yang Celsius saja, SI gitu ya dulu ya. Jangan yang feel. Kalau feel nanti Fahrenheit ngambilnya. Tahu kan sebelah kiri ada file option, klik bawah, kemudian di situ ada unit measurement, kalian pakai SI gitu ya. Backgroundnya nanti ketemunya kalau SI langsung di NBP Celsius 600. Kalau Fahrenheit, awas nih, banyak sih banget di antara kalian ya yang nggak ngerti base satuan yang sedang digunakannya apa gitu ya. Ya, jadi banyak yang nggak tahu tuh. Akhirnya apa? Diisi 600 dikira Celsius, padahal mah itu Fahrenheit. Nah, di kelas ini jangan sampai ya. Saya udah bilang loh ini. Banyak banget dan berulang-ulang ya. Kalian salah setting satuan di awal ya. Ya, satuannya kalian pakai Fahrenheit. Ngisinya 600 tapi itu disangkanya Celsius. Padahal kalian lagi main Fahrenheit. 600 Fahrenheit dengan 600 Celsius jauh banget bedanya. Ya, jadi kalau udah terlanjur Fahrenheit, mendingan kalian ngisi di Fahrenheit gak apa-apa malah. Jadi tapi nulisnya jangan 600, tapi 1112. Halo? Paham kan ini? Apa? Paham ya? Halo? Yang lagi ngantuk paham nggak? Ini karena nggak pernah nggak terlewat. Omongan saya ini selalu tak bilang di depan. Tapi selalu aja ya ada yang ini. Makanya ini ketua kelompok nih, saya pastikan harus mentutor anggotanya jangan sampai ada yang kelewat masalah satuan ini. Base satuan. Oke ya, jadi kalau EPI 19 itu setaranya di NBP 600 kalau Celsius ya. Kalau Fahrenheit berarti di 1100 sekian. Oke, kalau encer apa nih? Encer tuh 40 misalkan ya. 40 tuh encer tuh. Ya, 19 ke sono berat. Ya, kalau 40 berapa setara NBP-nya? 250 derajat Nah, Celcius. jadi kalian kan awal-awal kasih ya yang langsung mengerjakan stres Pak, nggak ada informasi API Pak. Nah, kita pakai contekan ini. Jadi memang kita galinya nggak di apa API-nya, tapi kita NBP karena informasi NBP di HISIS-nya ada. Gitu ya. Next. Nasril next. Oke, akan kita alirkan ya, bukan kita alirkan ya, mau ngalirkan waktu itu chevron. Itu dari duri ke Dumai karena di Dumai ini ada kilang. Jadi minyak yang kental tadi difraksinasi. Ada yang jadi bensin ya, sebagian tentu jadi gas ya, ada yang jadi bensin, minyak tanah, ada yang dari solar gitu ya. Ada yang jadi aspal gitu ya, wax di bagian paling bawah residu. Jadi difraksinasinya sebagian di Dumai, sebagian dikirim ke Balongan. Kalau duri ini dikirimnya ke Balongan. Ada yang dari Indramayu. Nah, minyak Indramayu itu kilangnya bahan bakunya heavy oil yang dari duri. Oke, paham? Ada yang nggak paham? Karena kita akan langsung input apa informasi-informasi tadi ke HISIS nantinya ya. Kita lihat beberapa informasi juga di sana mau memakai insulasi ya. Coba lihat informasi insulasinya kita pakai bahan apa tuh? Tadi sebentar. Tadi ada di gambar tadi sebelah kanan, gedein, gedein. Air Visual. Kita juga akan ada evaluasi terhadap insulasi dari pipanya nantinya ya. Nah, kalau apa namanya project-project nyata di lapangan begini, kalian kerjanya begini. Jadi soalnya benar-benar dari data lapangan gitu ya. Enggak lagi dari data buku. Udahlah itu buku lupakan kalau ngobrol sama saya gitu ya. Selalu data lapangan, data project. Kita lihat kalau kita pakai misalkan konkret ya. Berapa itu? K itu konduktivitas ya. Dia daya hantar kalor. Nah, kalau kita bicara insulasi pengennya yang besar apa yang kecil? Harga K-nya. Yang Nice drill. kecil, Pak. Yang kecil. Ada nggak yang nol?
Nggak ada ya termosempurna kalau nol namanya. Pasti ada, tapi sekecil mungkin gitu ya. Nah, kayak Glasswool ini bagus nih, 0,0 ya. Udah mendekati nol nih. Konkret 0, tapi ya variatif lah sampai 2 gitu ya. Metal 15 coba. Besar ya, makanya kalau nggak diinsulasi ya lihat aja ya. Harga kanya 15, jadi dia nggak bisa menghambat kalor gitu ya. Loh, kita butuh penghambat kalor biar apa? Nanti kita lihat ya. Mm-mm. Ada loh yang namanya kita butuh hambatan kalor misalkan di pipa steam contohnya. Biar fluida di dalamnya tetap panas, panasnya nggak bocor keluar ya kita insulasi. Gitu contoh fungsinya ya. Nah, ini data-datanya. Oke, next Nazril masuk ke HISIS langsung. Ini di close. Ini yang mau dosen muda Nazril kan? Pak, saya 2A. Oke, nanti sertifikat minta ke Pak Ramdan ya sebagai dosen muda gitu ya. Dalam mata siapa? kuliah, dalam mata kuliah apa ini? Komputasi proses tuh keren ya. Nanti dari perusahaan saya namanya Sariwangi Engineering ya. Gitu ya. Oke, Ed, masukin minyaknya jangan pure ya. Kita mainnya udah hypothetical. Ya. Tadi generate hypo, ini tuh kan kamu mainnya di Fahrenheit ini. Aku bilang dari dasar kalau mau basicnya Celsius coba file sebelah kiri atas, file option, nah unit, nah ambil SI di depan. Oke, ini baru kita akan main Celsius di depan. Ini sudah Celsius belum? Tuh kan Celsius kan? Sudah. Oh, tapi NBP-nya masih Fahrenheit itu. Eh, 15860 kan? oh ya, tapi Heeh. di sebelah Mending file kanannya new aja. Ini file new aja, file new. Karena ini terlanjur udah dibuka. Coba kalau file new. Oke, add sekarang hypothetical sekarang udah Celsius belum? Generate hypo. Nah, kalau baru kan dia Celsius kan? Celsius to Celsius gitu loh. Ya kan? ya Pak, sudah Pak. Kalau tadi bukanya terlambat bisa si normal boilnya jadi Celsius tapi name-nya tetap Fahrenheit gitu ya. Nah itu ini udah saya diskusikan gitu ya, tapi mengerjakan tugas kalian karena nggak paham ya selalu apa namanya nggak di create gitu Celsiusnya. Akhirnya input Celsius padahal itu Fahrenheit. Nah, karena nggak di state di depan. Gitu ya. Paham semua ini? Oke ya. Kita ambil NBP 600. Nah, Nah, NBP 600 karena ini udah di Celsius. Tapi kalau kalian masih Fahrenheit, kalian ngambil NBP 600 itu salah banget gitu ya. Harusnya kalau kalian masih Fahrenheit tadi ngambilnya NBP 1112 gitu. Tapi karena kita udah clear di depan, udah Celsius to Celsius sudah oke, jadi kita pakai. Oke, NBP 600 kemudian selain minyak ada campuran air kita isi airnya. Water, pure komponen. Water, oke. Fluid package-nya kalau oil and gas boleh Peng Robinson saja. Basic-basic mas sudah sama Bu Lija kan. Ini aplikasi. Case ini sebenarnya mudah sekali gitu ya. Case ini menjadi sulit di lapangan mereka karena nggak paham karakteristik gitu ya. Oke, klik simulation. Silakan yang lain dicoba. Terutama ketua kelompok. Nasril pastikan yang lain sudah oke. Ya, bisa langsung dimulai ya dari tadi memasukkan dari properties sampai ke Yang simulation. ketinggalan minta tolong ke Nasril untuk mengulang. Ya, kalau ada yang ketinggalan boleh boleh itu tangannya boleh minta diulang gitu kalau kalau ada yang ketinggalan. Jadi langsung saja
Ya, boleh langsung mulai. Oke, Siti ya, Siti minta diulang. Jadi pertama itu pastikan dulu ya satuan yang dipakai itu SI. Kemudian kalau sudah itu kita ke properties. Nah, yang pertama itu dari komponen list. Komponen list yang pertama kita, SI-nya ditunjukin dulu. Gimana oh cara ya, mengubah satuannya, ini Nazril? nah, berarti kalau mau merubah satuan kita klik file, kemudian option, pada tab unit of measure kita klik SI, kemudian oke. Seperti itu ya kalau mau merubah satuan. Kemudian kalau satuannya sudah SI, kita tambahkan komponen listnya. Nah, kalau kita mau menambahkan NBP 600, kita ganti dari pure komponen ke hypothetical, kemudian cari NBP 600. Kalau sudah ketemu add, pencet add ya. Ini karena sudah di add jadi tidak ada di sini. Sudah di add di sini. Kemudian kalau sudah ditambahkan NBP 600, kita tambahkan juga air, berubah ke pure komponen, kemudian cari air, kemudian tambahkan. Nah, kalau sudah untuk komponen list, nah fluid package-nya kita juga tambahkan, set add, kemudian kalau sudah kita pilih Peng Robinson. Sudah kurang lebih seperti itu ya. Kalau sudah ditambahkan fluid package, kita langsung masuk ke simulation. Seperti itu, Siti. Ketinggalan? Nggak ada yang ketinggalan? Oke, tapi kalau ketinggalan pun nanti tutorial diulang dengan ketua kelompok ya. Nasir lanjut, lanjut double klik tanda panahnya. Itu satunya diganti namanya menjadi crude eh, PHR. Nah, PHR Duri. PHR itu Pertamina Hulu Rokan ya Duri. Oke, komposisinya boleh diisi. Jangan dulu ada air, kita anggap kental dulu ya. Jadi fraksinya 100% crude kental ya. Oke, kemudian propertiesnya datanya berapa itu di sana? Datanya Ada nggak berapa suhunya gitu? Tekanannya. Wah, ini suhunya nggak ada ya? Nggak ditulis. nggak Tekanannya ditulis. juga nggak ada Ini, ini. ini ada Pak Di mana? di slide ke 19. Oh, kamu udah baca. Mana Sudah, mana? ini Di saya nggak ada. suhunya 140 Fahrenheit, tekanan 100 PSI gauge, dan Oh, mainnya PSI Fahrenheit. Oke, ya nah Pak, baru kalau dia mainnya PSI Fahrenheit, sekarang ubah satuannya, satuan sekarangnya ya, satuan monitornya, monitoring satuan sekarangnya kalian ubah ya. Jangan jangan itu home, jangan unit set diklik di bawah SI-nya, home, klik home, unit SI, kalian new usernya diubah, boleh dari apa ya, SI aja nggak apa-apa dari SI. Oke, copy, copy, new user 2-nya diganti namanya. jadi apa Pak? Duri Dumai misalkan. Oke, sekarang Duri Dumai satuannya tadinya Celcius diubah jadi Fahrenheit. Temperatur di atas. Nah, kok dibalik-balik Pak? Enggak, kenapa dari awal nggak langsung Fahrenheit? Kan dari awal kan datanya NBP 600 masalahnya Celcius, nggak apa-apa. Jadi kemudian apa lagi yang perlu diubah? Kanan, Pressure. Pressure katanya PSI. backshot, SI gauge, SIG ya.
Kemudian barrel, minyak itu barrel. Apa? Dia pakai satuan apa tuh? Diubah PD barrel satuannya oil per day. volume flow ya. Volume, Jangan apa volume flow. volume flow. Heeh. Tidak ada volume flow, Pak. Liquid volume flow berarti. Liquid volume flow. Oh ya, Apa? Barrel. barrel per day. Ah, ini. Ah, oke. Oke, klik terus. Oke. Oke, Nah, sekarang double klik masukin data-datanya. 115 Fahrenheit sama 100 PSI gauge. Flow-nya berapa? Pokoknya tadi itu 1.750. Oh, salah itu. Jadi volumenya itu sesuai dengan di soal aja. Dia ngisinya satuannya defaultnya nggak barrel itu. Total kan berapa? 140.000 kan? 140.000, Pak. Ya, dari 4 line kan, masing-masing line 35. Jadi oke, sub line-nya kita nggak usah gambar. Jadi line utamanya aja udah bersatu. Misalkan 35 kali 4 tadi berapa? 140.000. Jadi 140 tuh ribu. 140. Bener kan? 140.000. Iya, Pak, di soal 140.000. Bener nggak? 140.000 kan? Iya, Pak. Oke, close. Gitu, klik kanan, tampilkan informasinya biar semua orang bisa baca. Ya, double klik, huruf temperatur diubah jadi T saja, disingkat, biasakan. Pressure jadi P saja. Flow itu klik, di remove. Add variable, ambil apa tadi? Standar ideal ya. Liquid volume day. Standar ideal tadi namanya. Standar ideal. Kayak Leak fall flow, nah itu kan. Tulis saja F. Kenapa sih di HISIS ada satuan standar gitu, ideal? Ada yang bisa jawab nggak? Halo, Julfan? Mana Julfan? Coba double klik crude oilnya, panahnya. Itu kan ada ya di molar flow. Lihat coba molar flow ada kilomol. Diklik, coba diklik lagi di molar flow. Ada panah kan satuan lainnya? Bukan di molar flow. Nah itu ada panah tuh di ujung kolom molar flow. Bukan, bukan. Oke, mana ya? Oh, nggak ada satuan lain di situ ya. Misalkan kalau gas kita bicaranya, oke, molar flow-nya diubah deh, jangan kilomol per jam, nggak biasa kalau untuk oil and gas. Ganti mmSCFD. jadi Molar mau jadi flow. apa, Pak? Kalau minyak barrel, kalau gas mmSCFD. CFD. Nah, itu. Million atau juta, ya. CFD itu apa? Ya, oke, gitu. Jadi kalau gas pun di situ ada tertulis mm itu juta ya, million. CFD itu apa? CFD kubik feet. Jadi feet pangkat 3. Orang bule kan senangnya feet ya. Kalau kita senangnya liter, meter kubik ya. Dia mah senangnya feet kubik per day. Tapi di situ muncul juga angka S standar. Gitu ya. Sama seperti kita standar ideal. STD kan standar kan itu. Nazril ya. Iya kan? Kenapa sih di HISIS itu muncul angka standar yang membingungkan gitu? Kira-kira maksudnya apa sih gitu ya? Mana Julfan tadi? Julfan nggak ada asisten, tidur. Lanjut. Hanif,
Karena tiap tempat berbeda-beda Pak yang digunakannya. Oh, tiap tempat berbeda-beda. Minimal udah jawab ya. Daryl. Karena biar ini Pak, dalam kondisi standar gitu. Terus kalau ideal asumsinya bersifat ideal. Aduh. Masuk ke PPT. Nazril masuk ke PPT dulu. Tak pikir udah dijelasin sama Bu Lija itu ya. Di atas. Paling atas biar paham ya. Eh, bikin slide baru, new slide. Penjelasan standar, tulis judulnya. Penjelasan tentang standar. Satuan standar. Oke. Pakai buletan. Ya, oke. Kalau kita bicara fasa cair, maka misalnya 1 kilogram minyak sayur sama dengan ya, sama dengannya pakai itu loh. Sama dengan yang bawahnya bergelombang itu loh. Maksudnya setara lah, gitu ya, nggak sama dengan banget. Atau tulis saja setara, 1 liter. Oke, buletan yang kedua. Kalau 1 kilogram gas, koma, apakah volumenya juga 1 liter? Tanda tanya. Ada yang bisa jawab? Halo? Nazir boleh ikut jawab. Ah, Kalau minyak sayur sekilo seliter, ya mendekati lah. Kalau gas sekilo, apakah volumenya seliter? Enggak Pak. beda, beda Pak. Tergantung densitas juga tidak. Oh, gas. Sedikit. Oke, apa namanya buletan berikutnya. Volume 1 kilogram gas tidak bisa disebutkan tanpa menulis nilai suhu dan tekanannya. Ya, jadi ya ini penjelasannya ya. Jadi 1 kilogram gas itu bisa volumenya segedung kuliah di kampus kalian kalau tekanannya rendah. Tapi kalau tekanannya tinggi, suhunya dingin, volume gas sekilo tuh bisa sekepel, sejari bahkan. Tapi dikompres, ya, gitu ya. Jadi gas biasa ya dimampatkan maksimum itu biasanya mengecil sampai 250 kali. Kalau gasnya sampai mencair kayak LPG yang tabung melon, tahu nggak? Itu sampai 600 kali loh mengecilnya. Pak, tabung melon gak usah dicairkan aja Pak, biarkan aja dalam bentuk gas. Maka tabung melonnya akan segede, karena 600 kali ya, gedung kuliah di kampus. Karena sifat gas adalah kompresibel ya. Ketika dikompres dia mengecil bentuknya. Contohnya apa? Tabung melon itu dikompres. Ciri dikompres apa? Bertekanan. Coba aja tabung melon kalian tojos, ngejos karena bertekanan. Paham Nazril? Paham Pak. Jadi menyebutkan volume gas tidak bisa
tanpa menyebutkan tekanan dan suhunya. Pak, kenapa nggak tekanan aja nggak bisa berpasangan dua tekanan dan suhu? Nah, jadi pada tekanan berapa? 1 kilogram gas. Kalau pada tekanan 30 bar bisa sekepel, sekecil, sekepel tangan bayi itu bisa, ya, kecil banget, ya, 1 kilogram. Tapi kalau tekanannya rendah, nggak dikompres, volumenya gede banget, ya kan? Nasir paham nggak? Paham, Pak. Kalau kentut gimana Nasir? Kentut di perut kalian itu bertekanan nggak? Bertekanan dong. Bertekanan ya. Volumenya kan seperut kali ya kamu aja Nasir. Tapi begitu kamu kentutin satu ruangan, baunya kena satu ruangan kelas. Kenapa? Volumenya udah menyebar karena tekanannya rendah kan, udah keluar ke ruangan, tekanan atmosferik. Waktu di perut kamu kan kali kamu tahan tuh di dalam perut, tekanannya tinggi ya. Lama-lama nggak tahan, dihembuskan satu ruangan kena ya. Itulah volume kentut yang tadinya satu perut ya, satu lubang perut ketika apa namanya tekanannya tinggi itu. Ketika tekanannya rendah seruangan, maka dia volumenya jadi seruangan gitu ya. Jadi nggak bisa menyebutkan gas itu tanpa menyebut tekanannya. Kayak gitu ya. Volume kentut gas Nazril itu segede perut ketika tekanannya misalkan 2 bar gitu ya, bertekanan di dalam perut ditahan kan. Tapi begitu kentut Nazril udah tekanannya 1 bar ngikutin tekanan ruang, maka volumenya satu ruangan itu kan. Gitu ya. Oke, sehingga muncullah, tulis Nazril. Sehingga muncullah istilah standar, yaitu pada kondisi tekanan 1 bar, suhu 0 atm ya. 0 atm kan sama dengan 0 bar lah, kira-kira gitu ya, 0 atm. Coba cek yang lain bener nggak kondisi standar. Enter. Yang baru lagi ada juga muncul istilah normal. Kalau normal berapa? 1 bar 15 derajat. Kok kebalik itu? 1 bar kok suhu 0 atm, 0 celcius kali. Kalau normal seingat saya 1 bar 15 celcius. Coba kalian cek ya. Tadi ke 20. Jadi kalian nggak bisa menyebut kalau untuk fluida gas, nyebut volume gas adalah 1 liter. Nggak bisa. Volume gas adalah 1 liter diukur pada kondisi tekanan 1 bar 0 derajat Celcius. Harus nyebutin begitu. Panjang kan? Akhirnya disingkat. Volume gas ini adalah standar meter kubik, standar liter. Padahal mas standar itu menyebutkan kondisi suhu dan tekanan. Paham gak Nazril? Paham. Paham, Pak. Paham. Jangan sampai ada lagi. Tolong anak teknik kimia ya. Saya beberapa kali kalau menguji sidang TA kalian ya, sidang kakak-kakak kalian ya, sidang yang sarjana, ada huruf S. Saya tanya huruf S itu apa? Nggak ada, hampir mostly hanya 1-2 aja yang bisa menjelaskan. 90% jawabnya salah. Paham Nazril? Kenapa saya menekankan bener ini? Ya, nggak lucu loh, teknik kimia tapi nggak paham apa namanya istilah yang sangat umum di pabrik itu disebut. Ada normal, ada standar kalau untuk kondisi gas. Ditanya apa itu S, nggak tahu. Please deh, gitu ya. Jangan ngomongin
Yang susah-susah dan yang rumit-rumit dulu, yang keren-keren. Ini yang basic aja nggak paham gitu ya. Nah, di momen ini saya pastikan kalian nggak boleh lagi nggak mengerti. Ya, apa itu S normal. Gitu ya. Paham semua ya. Tolong ketua kelompok disosialisasikan, saya nggak mau nih ya. Kalau nanti di apa tugas ya nggak paham, apalagi pas di ujian ya ketemu saya nggak ngerti gitu ya. Oke, kalau paham kita lanjut. Nazril paham? paham tahu. Paham, Pak. Oke, double klik lagi tadi crude oilnya ya. Ya, jadi S normal standar itu muncul harusnya ketika dia di satuannya untuk fluida gas. Jadi kalau sekarang kan Pak kita fluida cair Pak. Kok ada istilah standar idealik, ada standar ideal lagi? Itu kenapa Pak? Ya sebenarnya nggak perlu. Karena kalau cairan kan nggak kompresibel, iya kan? Jadi mau di standar mau enggak ya sama aja. Jadi kalau untuk cairan nggak usah diperhatikan. Ya, kayak standar ideal volume flow. Ya udah sebenarnya itu volume flow aja, barrel per day gitu ya. Pak, emang ada perlu ada lah tapi sedikit banget. Hampir nggak ngaruh ya. Jadi kalau tadi ya minyak apa tadi minyak sayur ya 1 liter pada tekanan 1 bar, yang satu pada tekanan 10 bar. Sama persis nggak? Nggak sama persis memang. Ya nggak sama persis, tapi bisa diabaikan lah perbedaannya. Nggak kayak gas, gas mah jomplang ya. Kalau cairannya paling beda-beda dikit aja, 0, beda tekanan. Jadi mungkin muncul tetap ada istilah standar walaupun kondisi cairan, walaupun real prakteknya mau standar mau enggak, kalau untuk cairan mah sama saja ya. Nggak usah dipikirin. Karena ada loh yang ujian apa namanya penelitiannya software gitu ya. Kemudian ada istilah standar tapi untuk cairan. Kenapa kamu di HICC ini nyebutin standar untuk cairan? Kamu bisa jelaskan gitu ya. Sebenarnya kalau untuk cairan itu perubahannya sedikit aja dengan perubahan tekanan. Bisa dianggap sama lah gitu ya. Standar itu dipakainya ketika untuk gas gitu ya. Karena kompresibel. Karena dari berapa tadi ya? Dari eh, berapa tadi? Gas melon ya. Gas melon itu kan akibat kompresi tekanan 3 bar itu. Maka gas tekanannya kan jadi segas melon. 3 bar itu. Kalau kalian lihat ininya jarumnya, gas melon itu 3 bar. Bisa sampai segas melon. Isinya kan propan ya. C3 propan. Tapi begitu dikeluarin ya 1 bar ya 1 ruangan volumenya besar sekali kan. Gitu contohnya. Oke. Kemudian klik kanan show table, tambahin lagi. Ini udah paham ya? Udah paham? Close. Tabelnya ditambahin, bukan hanya udah tinggal klik tabelnya aja. Udah ada. Tadi apa lagi yang penting selain suhu, pressure, flow, kemudian yang penting ini adalah viskositas. Viskositas. Oke, viskositasnya 303 cp ya. Kalau air viskositasnya berapa, ada yang tahu nggak? 1/10 Ya, 15 kal second pada suhu 25 berapa derajat. cp? 1 cp kan air itu. Ini udah 300. Padahal suhunya berapa tuh? 115 ya. Coba diubah suhunya ke suhu ruang 86. Berapa viskositasnya? Buh, 833. berapa itu? Berarti Sedikit. terbukti minyak ini kental banget ya, cuy ya. Pada kondisi 86 viskositasnya udah 800, bayangin. Dibandingkan dengan air yang nggak apa-apa, ada apa-apanya, air kan 1 cp. Kental habis ini minyak. Oke, kemudian add variabel lagi tadi di tabelnya. Itu viskositas ganti aja U lambangnya. U kecil ya. Eh,
Oke, sekarang kita cek API-nya, cocok nggak? Di sini kalkulator ya. Kalkulator, yang bawah ada kalkulator. Cek API petrol. Nah, cocok kan? Coba Cocok. API aja lah. Namanya kepanjangan tuh. Nah, gitu. Viskositasnya yang data apa lagi ya? Viskositas API-nya sudah oke, cukup dulu. Nah, jadi permulaan dari problem solving masalah kalian adalah analisis fluidanya dulu, match. Jadi dengan seperti ini kalian Nazril dan teman-teman tahu, wow minyaknya kental toh. Dari mana CP-nya 800, API-nya oke cocok 19 sesuai dengan data, memberikan apa data dengan viskositas yang sangat kental gitu ya. Pantesan ya. Tadi ada orang motong-motong apa pipa karena minyaknya beku gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kemudian ada referensi, tulis semuanya ya. Eh, Coba add lagi di ini ya, oke. Double klik. Ini sifat paling penting nih. Add variabel kalkulator. Coba ada nggak cloud point? Cloud. Nah, yang mana Ya Pak? itu. Oh, yang Nah, oke. Apa ya disingkat namanya ya? CLP aja deh, cloud point. Mau nggak? Nggak bisa ya? Tetap nggak nggak bisa bisa Pak. dikecilin ya? Ya udahlah. Mungkin dianggapnya udah simple jadi ini. Apa itu cloud point? Jadi cloud point adalah suhu. Gimana neranginnya ya? Coba masuk ke PPT dulu biar paham. Tulis di mana ya? Di atas aja deh. Di atas tadi, nah di sini. Bukan di bawahnya. Biar kalian paham definisi di sini. Cloud point adalah suhu di mana ketika minyak mengalami pendinginan, maka pada suhu tersebut mulai terbentuk apa istilahnya tuh? Titik konjel ya. Titik konjel. Titik konjel tuh garis miring weksi kali ya. Oh, jangan weksi deh, apa ya? Eh, Beku aja, garis miring beku sehingga minyak mulai memadat. Semakin dingin, maka proses pemadatan minyak semakin banyak. Oke. Oke, gitu ya definisinya. Balik lagi ke software. Jadi minyak ini mulai ada titik beku, membeku, memadat gitu ya di suhu 142 Fahrenheit. Nah, oke ya. Mulai. Karena lebih dingin dari itu katanya definisinya akan mulai banyak padatannya.
Ya, ditarik ke sebelah kiri atas dong itunya, crude-nya, biar enak. Karena kita akan bikin banyak peralatan di depan. Oke, temperatur aktualnya kembaliin lagi ke 100 berapa tadi asalnya? 140 ya? 115. Oh, Kalau 115. nggak 115. 115. Nah, sebenarnya kalau temperatur operasinya sudah di 115, sudah ada pelanggaran ya terhadap teoritis. Karena kata teoritis di 115 mah sudah mulai ya. Karena sudah di bawah 142. Eh, Harusnya kan mau kalau nggak ada potensi padatan gitu ya, plak-plak padatan atau konjel-konjel kecil gitu ya, di harusnya di atas 142 ya. Tuh, dari sini sudah mulai muncul ya. Oh, ya, temperatur dioperasikan di bawah standar. Oke ya. Jadi apa yang kita lakukan pertama kali ya? Ya, di luar ini nanti masalah biayanya kita ini dulu ya, keeps dulu. Baru kita bicara biaya ya. Oke, kalau mau ngalirnya lancar ya, panasin dulu dong. Gitu ya. Oke ya. Oke, insert, masukin tangki. Nah, oke. Tangkinya agak gedein dikit dong biar kelihatan keren gitu ya. Soalnya gimana Pak? Lah, nggak tahu gedein, ampun. Flow sheet modify. Nanti saya datangin Bu Lijanya. Ya, udah ujian 5 jam gedein tangki nggak bisa. Klik flow sheet modify yang kanan atas tuh. Agak kanan, 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 atas. Ya, ada size. Nah, itu klik dulu tapi tangkinya. Ya, Oh ya. nah, tuh. Ya. Oke, nggak usah gede-gede banget ya, segitulah. Double klik. Eh, Inletnya crude ya. Vesselnya diganti lah. Oil tank gitu. CR tank gitu, crude oil tank. V 100-nya diganti. Di atas, di atas. Nah. CO ya. Ya, oil tank nggak apa-apa, boleh. Oke, energinya kasih ki. Kan mau di ini. Apa panas, panas, tulis panas, jangan ki. Ki nggak ngerti kadang orang panas. Ya. Eh, Vapor outletnya kasih V aja. Ini kalau ada yang menguap ada jalur gitu ya. To line, to pipeline, to kasih to depannya. To kok dua sih, dua to ke. Kirain doang. Oke. Kemudian worksheet naikin temperaturnya 142 ya, 143 jadinya lah pas-pasan. Kenapa? Ya kan sesuai teori ya. Oke, sekarang ya, ya, klik, potong, ya, tutup dulu, iya. Bener-benerin tuh, banyak yang rangkap tuh, geser-geser. Banyak yang nggak pakai, tadi nulis double biasanya kayak gitu. Panas ada key tuh, ya, yang key-nya hapus. Oke. Di itu pipeline, klik kanan, show table. Oke, sekarang viskositasnya udah berapa tuh? Eh, uh, ya, viscosity. Ini yang molar flow dihapus aja deh.
Terus show labelnya dilepas aja. Nggak usah, show labelnya aja dilepas. Nah, gitu udah. Silang. Udah simpel kan? Fahrenheit pasti suhu kan? PSI pasti tekanan, CP kan pasti viskositas, ya kan? Tanpa kalian Ya, tulis pun gitu ya. Oke, Nazril, sudah turun belum viskositasnya? turun Pak. turun. Turun dong, udah dinaikin ya. Lumayan. Oke, kemudian pasang pompanya. Ya, apa namanya? Outletnya duri. Energinya EP. Oke, klik worksheet, naikin tekanannya jadi berapa? Pressernya jadi sesuai dengan kapasitas pompa yang ada di sana. 430 pressernya. Hmm. Oke. Oke, so table. Biasanya itu ada numpuk lagi tuh. Yes. Oke. Yang jangan sampai 100 durinya. Durinya. Oke, yang ditampilkan pressernya aja. Solable terus yang lain hapus lah. Kalau habis tekanan tuh biasanya pressure gauge ya, tekanannya aja ya. Oke. Di atas deh, jangan di bawah. Nah, kalau EP-nya boleh tunjukkan powernya berapa tuh? Biar kita nanti analisis juga energinya ya. Bukan di situ di EP, di EP udah ada di yang merah jalur merah tadi. Ini. Nah, Ya. klik kanan table. Ah, kalian gak belajar ini kayaknya aksesoris yang ngeluarin-ngeluarin biar menarik gitu. Oke, double klik. Oke, remove. Oke, power. Tunjukin. Oke, heat flow-nya hapus saja. Tuh, 800 kW ya, naikin dari berapa? 100 psi ke 430. Oke, kirim ke duri pakai pipa. Ya. Oke. Double klik. Inletnya apa? Duri, outletnya Dumai. Ya, energinya kite. Heat transfer kan ada perpindahan panas ya antara fluida dalam pipa ke lingkungannya. Oke, kemudian rating open segmen. Ya, satu segmen pipa panjangnya berapa tuh? 50 berapa 56 tadi? kilo. Ya, tulis 56 jadinya kilometer. Gak apa-apa ya, itu 56.000 karena meter. Ya, atau satuannya deh, silang satuannya diubah sono. Unit set. Length. Oke, double klik lagi. Udah ya 56. Elevasinya itu anggap turun minus 2 meter ya. Atau anggap rata dulu deh. Biar ini. Kalau rata aja ngalir apalagi turun kan gitu ya. Diameternya klik view segmen. Coba dulu di angka schedule-nya, kalau ini tekanannya berapa tadi? 450 tuh di bawah 750 ya. Jadi schedule-nya cukup 40 ya. Kalau sudah di atas 750, schedule-nya harus 80. Ini kan masih di bawah 750 psi. Rule of thumb-nya begitu ya.
Karena apa kekuatan dari schedule 40 ya setara maksimum 750 PSI. Ini kan masih 400-an kan. Jadi masih bisa gitu ya. Ini masalah kekuatan, masalah tebal yang dibutuhkan untuk menahan tekanan tadi ya 430. Jadi schedule 40 ini mampu ya sampai 750 pun mampu. Oke gitu. Kemudian schedule 40 nominal diameternya pilih dulu 20. Nah, ini Aduh, masih milih. Biasanya kan in kalau diameter. Silang dulu. Silang dulu ke unit set dulu. Unit set cari small length. S inch. In ya, oke. Oke, wah kalian masih belum gaul nih high sisnya. Aduh. Klik ya. Ambil dulu 20 inch. Oke, masuk dulu ke ini, ke PPT tadi. Oke, catatan berikutnya. Bukan di PPT yang kedua tadi bikin teori baru kita. oh, kita lihat. Nah, baru ya. Pemilihan diameter untuk fluida cairan tidak boleh memberikan velocity fluida di atas 15 feet per second atau dalam kurung 4,5 meter per second. Coba kalian cek bener nggak ini, saya kira-kira aja. Untuk menghindari terjadinya erosi, flashing, flashing pakai F, flashing, flash pakai H. Tes. Nah, dan kavitasi. Oke, kavitasi Sunda ya. Kalau kavitasi ini pakai V. AV. Oke. Juga enter. Juga tidak boleh kurang dari 3 feet per second untuk, atau dalam kurung ya itu 0,9, sekitar 0,9 dalam kurung dulu 0,9 ini meter per detik ya, meter per second, untuk menghindari terjadinya pengendapan dan kerak pada pipa. Oke ya, catat lagi. Jadi kalian selain HISIS ya ada juga ya konsep-konsep atau hal-hal yang praktis yang bisa diingat ya. Pak, kalau orang pabrik mah begini-begini udah hafal banget gitu ya. Oke, balik lagi ke HISIS. Tadi 20 ya. Increment kalau di ISIS jadiin 2 aja ya. Kadang kalau lebih dari 2 tuh susah menghitung pipanya. Kalau kalian yang kemarin ngerjain pipa-pipa sering nggak menghitung gara-gara incrementnya. Oke. Heat transfernya silakan dipilih. Pakainya apa biasanya? Estimate aja lah. Estimate ya. Kemudian ambient temperaturnya berapa? Duri itu 33 Celcius. Tulis aja 33 Celcius.
Defaultnya kan Fahrenheit jadi 91,4 ya. Kemudian include pipe wall. Jadi transfer kalorinya memperhitungkan apa itu? Dinding pipa. Oke, kemudian katakanlah include inner HTC ya, heat transfer coefficient. Jadi ini profesornya yang menghitung transfer coefficient di dalam pipanya, prof, profes. Tapi bisa juga yang lain. Coba klik, ada yang HISIS-nya kok. Itu correlationnya. Nah itu yang menghitungnya di atas ya. Nah itu. Nah ada Profesor Sider, ada Profesor Petukov, banyak ya. Kalau HISIS biasanya pakai HTFS tuh, heat transfer system gitu ya. Oke. Pakainya apa? Insulasinya. Yang murah aja dulu ya, pakai apa ya? Coba yang murah dulu, aspal ada nggak aspal? Aspal kan tinggal ngolesin. Tuh ada tuh aspal tuh. Ya nggak apa-apa yang murah dulu ya. 0,7 ya. Pak pengen 0,0 ya. Kalau 0,0 mah harus coba pilih jangan aspal. Kalau mau 0,0 coba lihat apa poliuretan gitu-gitu. Uretan foam coba berapa tuh? Nah itu tuh 0,01 bayangin. Ya tapi mahal, yang murah dulu deh, aspal dulu. Ya kalau mau konkret tuh semen juga mahal ya, aspal aja lah. Thicknessnya misalkan berapa ya, aspal paling 2 mili ya. 2 mili, tulis 2 mili gitu. Ya, oke. Include insulasinya diklik berarti. Ya, ini insulasinya murah loh ya, aspal ya. Include outernya ambilnya apa? Di sana banyaknya coba ground ya, ground. Di sana tuh tanahnya campur-campur sih ya. Coba lihat ada apa aja jenis tanahnya. Ada wet, ya. Ada dry clay. Clay itu lempung ya. Pasir juga ada ya. Sampai sedetil ini kah? Jadi harus ditanya dulu ya. Tapi singkat saya ini bisa dikatakan di sana itu dry sand, nggak sand amat ya. Dry clay aja lah. Ya. Tanahnya warnanya merah kok bagian Sumatera ke sono itu ya. Ya. Oke. Selesai tuh. Tinggal apa yang belum? Balik lagi ke sizing. Ya. Eh, nggak ngalir ya. Nggak ngalir tuh. Pantesan. Coba dibikin jaraknya 30 dulu, ngalir nggak? Dari 10%. Halo, ngalir nggak kalau 30? Ngalir Pak, di sini tuh ada Tekanan di ujungnya di shotable, di shotable. Tekanannya aja yang ditampilin, pressernya aja. Yang lain hapus, so labelnya dilepas. Itu nama pipanya mengganggu tuh, pipe 100, pipe Duri Dumai gitu loh. Pipa Duri Dumai. Oke, kemudian yang merahnya klik kanan hide aja lah biar nggak ada cabangnya gitu. Nah, oke. Di pipanya klik kanan di atas saja. Nah, baru di pipanya klik kanan, show table. Double klik. Inside boleh tampilkan, tapi tulisannya ID. ID. Outside-nya OD. Itu OD itu sama dengan nominal ya. Kalau pipa di atas 14 in, OD itu sama dengan nominal. L itu L. Ya, elevasi E. Oke, yang lainnya hapus. Oke, add variable, cek velocity-nya. Tadi yang kita velocity, ada nggak? Di salah satu titik aja nggak apa-apa. Nah, yang iya liquid velocity, ambil satu titik.
Nah, gitu. Berapa velocity-nya? 1,484 meter per Masuk second. nggak? Di rentang batas kita tuh minimal 0,9 ya? Iya Pak, Ya kan? masuk. Masuk kan? Maksimum berapa? 4 kan? Jadi masuk. Ya, ya. Oke. Kalau dicekik misalkan, coba pipanya cekik jadi 18 ukurannya. Kayak kalian megang ini aja ya, megang selang, dicekik pasti kenceng tuh velocity-nya. Jadi tidak ada tekanan, tidak Tapi mengalir Pak. velocity-nya naik apa tuh? Oh, Naik kecekik jadi ya, 1,8. kecekik ya. Coba di 24. Jadi mengecil Itu 1,02. 24 in. Nggak ngalir. Tapi nggak ngalir Pak, nggak ada tekanan di sininya. Harusnya ngalir, coba di refresh. Ignore terus ini lagi. Harusnya ngalir ini. Harusnya ngalir ini. Yang lain kalau ketemu ngalir ini. Oh ya, ngalir. Tuh. Harus di ini. Jadi kalian pakai high sis ya. Ngalir bahkan tekanannya gede tuh ya. Iya kan? Coba sekarang naikin. L-nya jadi 40. Masuk nggak? Atau 35 dulu? Masih ngalir kan? Tuh. Masih ngalir Pak. Naikin. Kan kita targetnya 56 tuh. Coba 45. 40 deh. Masih ngalir. Masih, Masih. Oke deh 50. Ajar. masih. Masih tuh 56. Oke. Nah, masih ngalir. Masih. Velocity masih oke kan? Iya, Tuh. Jadi jangan sembarangan ngisi diameter. Boleh kita atur-atur, tapi lihat juga velocity-nya, lihat juga nyampe enggak gitu. Mau hemat-hemat tadi 18 in ya. Kan harganya murah tuh. Tapi nyampe enggak? Hmm. oh tidak Enggak ngalir nyampe. Pak. Nah, gitu ya. Tadi 24 ya sementara. Nah, kira-kira gitu ya rekomendasi awalnya. Nanti baru minggu depan kita analisis biayanya. Jadi belum belum tentu 24 kalau harus kita pilih biaya ya. Nanti kombinasi ya, dipanasinya berapa, kemudian kita atur-atur, insulasinya kita atur ya yang bagus sehingga pengennya biaya semurah mungkin. Semurah mungkin ya Pak. Insulasinya pilih yang murah, diameternya pilih yang kecil, pemanasannya suhunya nggak tinggi-tinggi gitu ya. Ini kan pemanasan panas, coba klik panas. Ada duitnya nggak panas nih? Coba Di mana klik Pak? panas. Di tangki di bagian bawah kan ada panas nih. Oh ini. Iya, klik kanan show table. Eh, so, Bawa ke bawah. Bawa ke bawah. Nah, double klik. Add variable power. Nah, yang atas remove heat flow-nya. So labelnya dilepas. Ini kan duit nih. Bahkan gede banget lihat duitnya. 7.824 kW bahkan. Pompa nggak ada apa-apanya lihat. Betul nggak? Iya. betul. Biaya pompa nggak ada apa-apanya itu dengan biaya pemanasan. Nah, minggu depan kita evaluasi. Ya, pemanasannya harusnya jangan tinggi-tinggi biar KW-nya turun. Gitu loh. Kalau pompa kan udah di set kan 430 udah given dari sana nggak bisa diapa-apain. Ini yang bisa kita atur adalah pemanasannya seirit mungkin, diameternya pipanya sekecil mungkin, terus kemudian apalagi insulasinya ya semurah mungkin tapi tetap ngalir gitu ya.
Oke. Ini kalau coba ambient temperaturnya diubah, durinya. Hujan 3 hari ya, estimate. Ya, oke, hujan 3 hari bisa sampai 70 Fahrenheit katanya. Tadi tekanannya berapa? Ingat nggak? Geser dulu sebelum di oke. Tadi ingat nggak? 140,7. Coba sekarang di enter. 70-nya tereksekusi. Ya. Oh enggak, itu tuh 70 140 kali udah tereksekusi itu. Coba balikin kalau 92 tadi. Sebelumnya 92. Geser biar kelihatan angkanya. Angka tekanan dumainya. Nah, 92. Ya, Oh, pengaruhnya dikit ya. dikit. Oke ya. Kira-kira begitu. Tapi dengan adanya karena kita ada insulasi. Kalau nggak ada insulasi ya, wah bahaya itu kalau hujan dingin ya. Minyaknya bisa beku ya. Kan kita targetnya tadi ya sebenarnya di 143 ya. Gitu. Oke, jadi yang penting basicnya kalian dapat dulu ini, semuanya bisa mengerjakan, baru kita evaluasi, cari biaya termurah. Karena project itu selalu targetnya adalah murah. Gitu ya. Kalau mahal-mahal nggak dieksekusi ya. Silang dulu. Oke, yang lain bisa mengikuti. Cukup ya. Kalian tidak libur ini. Jadi setelah habis maghrib silahkan mengerjakan sambil santai tutorial ke ketua kelompoknya. Ketua kelompok tutorial dengan asistennya. Dalam hari ini Nazril ya. Nazril terus membimbing sampai semuanya bisa nih. Jadi nggak berbatas waktu, silahkan. Siap, Intinya Pak. ini semua bisa. Pak, sederhana gampang, yang sederhana, yang gampang, yang bisa. Tapi kalau yang belum bisa, ini bisa lama, Nazril. Ya, setiap orang kan beda-beda ya kemampuannya. Jadi tolong dibimbing ya, Nazril ya. Yang Siap, Pak. ketinggalan, uh-uh. Kalau sekarang mah udah maghrib, maghrib dulu ya. Habis itu kalian tutorial ya, silakan. Ketua kelompoknya. Kalau bisa pakai link Zoom ini untuk mulai dari awal lagi, Nazril menjelaskan boleh ya, silakan. Gitu ya Nazril ya. Minggu Ya, depan Pak. kita analisis evaluasi untuk dapetin biaya termurah. Oke, saya close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Nazril.